Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Materi pada hari ini adalah tematik tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran ke-1. Baiklah anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa menyerap pelajaran dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih. Kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya supaya lebih semangat. Mari kita sama-sama menyanyikan satu buah lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, pembelajaran ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama yaitu siswa dapat mempraktekkan ungkapan yang sopan dengan menggunakan kata maaf. Yang kedua, siswa dapat mengenal alat ukur panjang serta satuan bakunya. Yang ketiga, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah, panjang dan pendek dari sebuah nada. Baiklah anak sekalian, kita langsung saja ke pembahasan materi. Selamat mengikuti. Orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Beni di rumah bekerja bersama keluarga. Beni dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Lihat, itu terdapat pada gambar nomor 1. Gambar nomor 2, Beni di sekolah pernah menang lomba. Beni menang lomba baca puisi. Gambar nomor 3, Beni juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman Beni yaitu bermain gala asin. Gala asin dilakukan di lapangan. Gambar nomor 4, Beni berpengalaman juga di tempat wisata. Beni pernah pergi ke Raja Ampat. Itu materi sebagian kecil yang terdapat di pembelajaran di tema 5 maksudnya. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asyik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Apakah kalian punya pengalaman seperti Beni? Jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Beni, coba lihat jam dinding di rumah, Nak. Iya, Bu. Beni melihat jam dinding. Wah, jamnya berhenti bergerak, Bu, kata Beni. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Kata ibu.
Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu, kata Benny. Maukah Benny mengganti baterainya? Kata ibu. Mau, Bu. Benny naik di atas tangga. Hati-hati anak, kata ibu. Ya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Wah, jamnya retak, kata ibu. Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh, kata Benny. Ya nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati, kata ibu. Nah, sekarang jika ada pertanyaan untuk percakapan di atas, apa sih jawabannya? Apa yang terjadi dengan jam dinding? Jawabannya, jam dindingnya berhenti bergerak dan terjatuh. Siapa yang mengambil jam dinding? Jawabannya, Benny. Mengapa jam dinding jatuh? Karena Benny kurang hati-hati. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Menggunakan tangga. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Jawabannya, minta maaf kepada ibunya. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dan meminta maaf. Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali, hati-hati. Kamu tidak perlu tergesa-gesa. Pada percakapan tadi, Benny meminta maaf kepada ibunya karena melakukan kesalahan. Pernahkah kalian berbuat salah? Apa yang kalian ucapkan jika berbuat salah? Apa ayo? Jika kalian berbuat salah, apa yang kalian ucapkan? Tentunya kalian harus minta maaf. Kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Penggaris termasuk alat ukur panjang baku. Nah, apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya ada penggaris atau meteran. Penggaris atau mistar menggunakan satuan sentimeter. Digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, kursi, figura, dan lain-lain. Selanjutnya meteran pita. Meteran pita menggunakan satuan sentimeter juga. Digunakan untuk mengukur kain bahan baju. Biasanya digunakan oleh penjahit.
Meteran gulung atau roll meter. Meteran gulung disebut juga meteran tukang, menggunakan satuan cm dan meter. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, tinggi badan. Selanjutnya jangka sorong. Jangka sorong menggunakan satuan cm dan milimeter. Mm itu milimeter. Untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil, dan kelereng. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Nomor 1, tempat tisu. Bagaimana? Bisa diukur dengan penggaris? Iya, pintar, bisa. Nomor 1 bisa ya, checklist. Nomor 2, lemari. Lemari itu kan panjang. Bisa diukur dengan penggaris? Nah, lemari bisa diukur dengan roll meter. Yang ketiga, di sampingnya meja. Meja, ya pintar, bisa diukur dengan penggaris. Yang keempat, tangga. Tangga kan tinggi tuh. Siapa yang tahu bisa diukur dengan penggaris apa enggak? Iya, dengan roll meter, betul, karena panjang ya. Figura, nomor 5. Gimana? Iya, betul, bisa diukur dengan penggaris. Satu lagi, yaitu akuarium. Akuarium bisa diukur juga dengan penggaris. Oke. Ayo kita belajar bernyanyi lagunya Pelangi-Pelangi. Ciptaan siapa? Ya, betul, ciptaan A.T. Mahmud. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Tahukah kamu tekanan nada pada lagu ada 2. Ada nada kuat dan ada nada lemah. Tanda yang ada di sini seperti tanda lebih kecil, artinya nada kuat. Dan tanda yang satu lagi artinya tanda yang lemah. Oh, berarti nadanya ada di depan tanda, berarti kuat. Iya, betul. Lagu bisa juga dinyanyikan panjang dan pendek. Coba perhatikan cara menyanyi lagu Pelangi-Pelangi berikut ini dengan menggunakan panjang dan pendek nada. Di sini ada 2 warna. Warna biru, garis biru maksudnya, dengan garis merah. Kalau syair yang ada garis birunya itu dinyanyikan dengan pendek. Nah, ini yang merah yaitu dinyanyikan dengan panjang. Contohnya, yuk kita nyanyikan bersama-sama ya.
Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang tinggi. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Demikian tadi pembahasan materi tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.